Tukang ojek via Crazy Rich. Aku harus pilih antara menjaga rahasia ayahnya atau menyelamatkan karier anaknya. Selama 20 tahun, aku membesarkan Arif, anakku yang diam-diam ahli coding dan menguasai 5 bahasa, di balik meja bar kafe sederhana. Ia memilih kerendahan hati. Tapi takdir kejam mempertemukannya dengan ayahnya, seorang CEO angkuh yang mencampakkanku 2 dekade lalu. Anakku menolak promosi dan mobil mewah dari ayahnya, memilih hidup sederhana. Saat aku hendak mengungkap kebenaran, ayahnya mengancam, "Jika kau bicara, aku pastikan anak jeniusmu menjadi pengangguran." Tonton perjuanganku memilih antara kebenaran dan masa depan putraku. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian tekan tombol subscribe, like dan harapan saya beri komentar agar dapat untuk kemajuan channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like semoga dilancarkan segala usahanya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Aku berdiri di balik meja bar yang terbuat dari kayu jadi bekas. Namaku Risa. Usiaku kini 42 tahun. Rambutku kuikat tinggi, menunjukkan leherku yang masih jenjang. Meskipun sering berkutat dengan wajan dan mesin kopi, aku selalu berusaha tampil rapi dan stylish dengan celemek kanvas modern. Tubuhku tidak lagi sekurus dulu. Namun mataku masih menyimpan nyala api yang sama. Nyala api yang kusimpan sejak 20 tahun lalu. Aku bukan lagi Risa yang cengeng. Aku adalah pemilik kafe gorengan Mama Risa. Kafe ini sederhana, berlokasi di sudut kota pinggiran. Tetapi desainnya kubuat sekekinian mungkin, dinding semen ekspos, lampu gantung industrial, dan aroma kopi robusta yang berpadu sempurna dengan aroma rempah gorengan. Kafe ini adalah bentengku. Hasil dari keringat dan air mata selama 2 dekade. Filosofi hidup Risa. Mereka bilang aku hanya penjual gorengan, tapi aku mengubah makanan rakyat menjadi comfort food yang berkelas. Aku adalah pembuat kopi dan pembuat gorengan. Yang berarti aku adalah seorang pejuang yang siap bertempur dengan renyahnya adonan dan pahitnya kenyataan. Tokoh pendukung, Arif putraku di dinding kafe. Tergantung foto Arif saat wisuda. Putra tunggalku, Arif, 24 tahun. Wajahnya tampan, tenang, dengan senyum yang selalu meneduhkan. Sejak kecil, ia adalah anak yang tidak banyak bicara, tapi sangat cerdas. Ia lulus kuliah dengan gelar cum laude di bidang IT, namun ia tidak pernah memamerkan kejeniusannya. Ia hanya bercerita bahwa ia suka coding. Saat pamit merantau ke Jakarta sebulan lalu, ia hanya membawa 1 ransel lusuh. Ia berjanji akan memulai segalanya dari bawah. Aku bangga, ia tidak pernah meminta uang dariku. Ia mengajarkan aku tentang kerendahan hati yang sejati. Ia menganggap ibunya hanyalah penjual kafe sederhana. Dan ia tak tahu bahwa aku telah berbohong padanya selama 20 tahun tentang sosok ayahnya. Tokoh yang hilang, Joko mantan suamiku. Setiap kali aku menyalakan kompor, aku teringat pada Joko, suamiku. Dia pergi 20 tahun lalu, saat Arif masih bayi. Dia bilang, "Tunggu aku di sini, Risa. Aku akan kembali jadi orang sukses." Dia hanya kembali dalam mimpiku. Dulu, Joko adalah pria yang penuh ambisi, tapi miskin. Dia meninggalkanku demi mengejar mimpinya. Aku membatasi diriku dari semua media sosial dan berita kota besar, karena aku takut. Tapi jauh di lubuk hati, aku selalu berharap ia kembali dengan kegagalan, agar aku bisa memaafkannya. Aku tidak pernah menduga ia akan kembali dengan ini. Puncak episode 1, telepon dari kota megah sore itu, kafe Mama Risa sepi. Aku sedang membersihkan mesin kopi ketika ponselku berdering. "Arif." "Halo, Bu?" Suara Arif terdengar sangat gembira. "Aku baru selesai kerja, Bu. Perusahaanku luar biasa. Gila, aku bisa belajar banyak banget di sini, Bu." "Syukurlah, Nak. Jangan lupa makan yang teratur." "Ya," kataku sambil tersenyum. Arif mulai mendeskripsikan kantornya, Global Megah Corp, sebuah perusahaan teknologi raksasa. Ia bercerita tentang kehebatan atasannya, seorang CEO bernama Pak Jaka Wiguna. "CEO itu gila, Bu. Dia membangun perusahaan dari nol. Kata orang dia benar-benar crazy rich yang disegani. Padahal dia terlihat sangat familiar." "Aku kirimkan fotonya ya, Bu, dari brosur perusahaan." Aku mengangguk. Beberapa detik kemudian, notifikasi di ponselku berbunyi. Aku membuka pesan WhatsApp dari Arif, melihat lampiran foto kantor megah. Kemudian, aku melihat foto sang CEO. Aku melihat sosok yang tak asing.
Wajah itu, garis rahang itu, sorot mata itu. Jantungku seketika berdetak begitu kencang, menabrak tulang rusukku. Gelas kaca yang kupegang terlepas dari genggamanku dan pecah di lantai. Itu bukan Pak Jaka Wiguna, itu adalah Joko, suamiku. Wajahnya 5 kali lebih tampan, 100 kali lebih kaya. Ia mengenakan jas mahal, dengan tatapan mata yang angkuh dan dingin. Di bawah fotonya, ada julukan yang membuatku mual. Jaka Wiguna, The Crazy Rich Founder. Aku, 20 tahun. Dia meninggalkanku dan anakku yang jenius ini untuk menjadi orang lain. Dia tidak gagal, dia sukses besar. Dan kini, anak kandungnya bekerja di bawah kakinya, tanpa tahu siapa yang memberinya gaji. Aku mematikan ponsel. Aku tidak merasakan apa-apa, kecuali rasa sakit yang dingin dan pahit, seperti kopi yang tumpah. Kafe gorengan Mama Risa yang dulu kubanggakan, kini terasa sangat kecil. Rahasia yang kusimpan selama 20 tahun bahwa ayahnya hanya pergi kini hancur lebur. Konflik sudah dimulai. Aku harus memilih, menjaga rahasia si Crazy Rich demi karier Arif, atau menghadapi kebenaran demi harga diriku. Aku berdiri mematung di tengah kafe gorengan Mama Risa. Pecahan gelas di lantai berkilauan, seolah mengejek kerapuhan hatiku. Pikiranku berkelana liar. Joko, Jaka Wiguna, bagaimana bisa? 20 tahun aku berjuang keras di balik wajan panas, membesarkan Arif dengan cinta yang tak terhingga, sementara dia bersembunyi di balik nama baru, membangun imperium kekayaan, dan sama sekali tidak pernah mencari kami. Rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan yang membakar. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia berani kembali ke hidup kami, bahkan menempatkan Arif di bawah kendalinya tanpa pengakuan sedikit pun. Itu adalah penghinaan yang keji. Monolog Risa, kau kira kau siapa, Joko? Kau kira uangmu bisa menghapus air mataku dan keringatku? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu merampas kebahagiaan anakku lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap foto pernikahan kami yang tersimpan rapi di laci. Senyum bodohku saat muda dan tatapan ambisius Joko. Aku meremas foto itu. Semua kenangan pahit dan manis masa lalu kini terasa seperti kawat berduri yang melilit hatiku. Misi ke Jakarta aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa mengirim pesan. Aku tidak bisa menelepon. Aku harus melihatnya secara langsung. Aku harus melihat mata Joko yang kini disebut Jaka Wiguna, dan melihat apakah masih ada setitik pun manusia yang pernah kucintai di sana. Aku menutup kafe Mama Risa selama 3 hari, beralasan ada urusan keluarga mendadak. Aku meninggalkan pesan pada seorang pegawai kepercayaanku. Aku memakai pakaian terbaikku bukan untuk tampil mewah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku, Risa, bukanlah wanita desa yang bisa dibuang begitu saja. Perjalanan ke Jakarta terasa sangat panjang. Setiap kilometer yang kutempuh adalah penumpukan emosi antara kerinduan lama dan kebencian baru. Jendela kaca dan pria asing aku tiba di depan gedung pencakar langit Global Megah Corp. Bangunan itu berkilauan, memantulkan cahaya matahari, seolah menertawakan kafe gorenganku yang sederhana. Di mana Arif? Dia ada di salah satu jendela kaca tinggi itu, bekerja keras untuk pria yang meninggalkannya. Aku menunggu di seberang jalan, dekat pos keamanan. Aku melihat iring-iringan mobil mewah memasuki labi eksklusif. Dan kemudian, dia keluar. Joko, ya, itu benar-benar dia. Pria dengan setelan jas mahal yang pas di badan, jam tangan mengkilap, dan dikelilingi oleh para pengawal dan asisten. Sikapnya begitu berwibawa, dingin, dan benar-benar asing. Tidak ada lagi sisa-sisa Joko yang dulu suka makan gorenganku di pinggir jalan. Saat ia berjalan, tatapannya menyapu kerumunan. Aku menahan napas, berharap ia tidak melihatku, sekaligus sangat ingin ia melihatku. Tiba-tiba, ia berhenti di labi. Ia berbicara singkat dengan seorang asisten yang segera bergegas naik lift. Pada saat yang sama, aku melihat sosok Arif keluar dari lift, membawa tumpukan dokumen. Mereka berpapasan hanya dalam jarak 2 meter. Arif membungkuk hormat, "Selamat pagi, Pak Jaka." Joko Jaka Wiguna mengangguk dingin tanpa sedikit pun senyum. Ia tidak mengenali suara itu, tidak mengenali wajah itu. Ia hanya melihat seorang karyawan biasa. Melihat interaksi itu, hatiku remuk redam. Putraku, si jenius yang menguasai 5 bahasa dan ahli coding, kini diperlakukan hanya sebagai office boy oleh ayah kandungnya sendiri.
Kerendahan hati Arif justru menjadi pisau yang menusuk perasaanku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus menghentikan sandiwara ini. Aku melangkah maju, melewati garis pembatas, menuju gerbang mewah itu. Namun, sebelum aku sempat berteriak memanggil namanya, seorang pengawal tegap menghadangku. "Maaf, Bu, wilayah terlarang." Aku terpaksa mundur. Amarahku mendidih. Tapi akal sehatku mengingatkanku, jika aku membuat keributan di sini sekarang, Joko akan tahu. Dan dia mungkin langsung menghancurkan karier Arif sebelum aku sempat berbicara. Gagal bertemu. Konflik dimulai aku akhirnya berhasil menghubungi Joko malam harinya. Meminta pertemuan rahasia di sebuah coffee shop elit, jauh dari kantornya. Aku tidak datang dengan pakaian penjual gorengan, tapi dengan pakaian terbaikku untuk menunjukkan kesetaraan. "Siapa Anda?" "Saya tidak punya waktu untuk pengemis, apalagi dari masa lalu," kata Joko, matanya dingin menusuk. Aku meletakkan foto pernikahan kami di atas meja. "Aku Risa, Joko, dan anak yang kini bekerja di lantai 15 kantormu. Namanya Arif." Ekspresi Joko berubah seketika. Kepucatan menggantikan kesombongan. Ia menarikku ke tempat yang lebih tersembunyi. "Risa, dengar. Aku bisa memberimu apapun. Uang, investasi untuk kafe modernmu. Tapi kau harus diam. Demi masa depan Arif. Dia tidak boleh tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Itu akan menghancurkan fokus dan kariernya." Aku menatapnya dengan jijik. "Kau bicara tentang kehancuran karier. Kau sendiri yang menghancurkan hatiku, Joko. Uangmu tidak akan pernah bisa membeli harga diriku. Dan kafe gorenganku dibangun dengan keringat. Bukan sedekah darimu." Aku menolak tawarannya mentah-mentah dan pergi. Aku akan mencari cara lain. Kekacauan digital di Global Megah Corp. Keesokan harinya, aku kembali ke kafe gorengan Mama Risa, tetapi pikiranku di Jakarta. Tiba-tiba, berita online di ponselku ramai. Global Megah KORP diterpa isu kritis, sistem keamanan terancam. Rupanya, sebuah bug serius tiba-tiba menyerang sistem keamanan inti perusahaan, menyebabkan kebocoran data kecil namun sangat berbahaya. Tim IT panik. Aku menelepon Arif, suaranya terdengar lelah. "Ada masalah besar, Bu." Semua orang panik. "Aku hanya staf rendahan, jadi aku hanya bisa membantu dengan tugas kecil," kata Arif merendah. Jantungku berdebar. Aku tahu, ini adalah Rina Arif. Arif, jenius dalam diam di kantor Global Megah Corp. Ketegangan memuncak. Puluhan programmer senior, termasuk manajer ambisius bernama Kevin, sudah begadang 2 hari tanpa hasil. Joko Jakawiguna duduk di ruang kontrol, wajahnya tegang. Miliaran rupiah dipertaruhkan. Saat itu, Arif yang kebetulan mengantar kopi untuk tim senior, melihat layar yang penuh dengan barisan kode yang kacau. Tanpa ada yang menyuruh, ia mendekat. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, Arif hanya berkata, "Maaf Pak, saya pernah membaca pola coding ini di jurnal lama. Pola ini sangat tua dan hanya bisa dipecahkan dengan algoritma yang jarang dipakai. Mungkin saya bisa bantu cek sebentar, tapi saya hanya bisa melakukannya di PC saya." Semua orang terkejut. Kevin, si manajer, mendengus, "Kau, anak magang ini mau sok pintar." Namun, karena putus asa, Joko mengizinkan. Ia penasaran dengan kepercayaan diri anak muda ini. Arif segera kembali ke mejanya. Dengan jari-jari yang bergerak cepat dan tenang, ia mulai mengetik. Dalam waktu kurang dari 2 jam saat tim senior lain masih berdebat, Arif menemukan dan menambal bug yang sangat kompleks itu. Sistem kembali normal. Kekacauan digital itu telah diselesaikan oleh seorang staf rendahan, yang ternyata jenius dalam diam. Joko, yang menyaksikan semuanya dari balik kaca ruangannya, terpaku. Ia tidak hanya terkejut pada kemampuan teknis itu, tetapi juga pada sikapnya. Arif tidak meminta pujian, ia hanya tersenyum tipis dan kembali merapikan berkas. Jokos monolog, "Dia jenius." Bukan, dia jenius luar biasa. Dia benar-benar mirip denganku di masa muda, tapi dengan kerendahan hati yang tak pernah kumiliki. Ini pasti anakku. Tapi kenapa dia menyembunyikan bakatnya? Aku, Risa, yang membaca berita bahwa krisis sudah teratasi berkat seorang staf muda, langsung tahu siapa pelakunya. Arif sudah mulai menunjukkan taringnya, bukan untuk kekayaan, tapi untuk membantu. Ini membuat dilemaku semakin rumit. Misi bisnis berisiko tinggi beberapa hari setelah krisis coding berlalu. Global Megah Corp menghadapi situasi yang jauh lebih sensitif,
negosiasi final dengan 5 investor multinasional. Kontrak ini bernilai triliunan rupiah. Perwakilan dari Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat akan mengadakan rapat video serentak. Pagi itu, aku sedang menyiapkan gorengan keju spesial di kafe Mama Risa ketika aku melihat berita breaking news lokal. Penerjemah utama Global Megah Corp sakit mendadak. Rapat internasional terancam batal. Aku merasakan firasat buruk. Ini adalah jebakan takdir yang lain. Di kantor, suasana mencekam. Djoko Jakawiguna berdiri di ruang konferensi, wajahnya tegang. Kehilangan kontrak ini bisa merusak reputasi perusahaan secara permanen. Penerjemah darurat yang dipanggil hanya menguasai bahasa Inggris dan Mandarin, tetapi tidak mampu mengimbangi kompleksitas teknis dari bahasa Jerman, Prancis, dan Jepang. Kesalahpahaman yang nyaris fatal. Rapat video dimulai. Semua berjalan canggung. Di tengah presentasi, perwakilan Tiongkok terlihat marah, berbicara cepat dalam Mandarin. Penerjemah darurat tampak kebingungan. Dia bilang ada masalah dengan izin proyek di Provinsi Shanxi. Lapor sang penerjemah panik. Djoko segera mencoba meminta maaf dalam bahasa Inggris yang kaku. Perwakilan Jerman dan Prancis mulai ikut campur, melontarkan pertanyaan teknis yang rumit dalam bahasa mereka. Komunikasi benar-benar macet. Arif, yang kebetulan masuk ke ruangan untuk mengantar berkas tambahan sebagai staf rendahan yang serba bisa melihat layar rapat. Ekspresi Arif tetap tenang, bahkan saat ruangan penuh dengan aura keputusasaan. Dengan langkah pelan, Arif mendekati meja rapat. Ia menunggu jeda pengungkapan di tengah kekacauan Five Languages ketika suasana benar-benar hening karena frustrasi. Arif berbicara dengan suara rendah namun jelas. "Maaf Pak Jaka, jika saya lancang," kata Arif pada Djoko. "Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman. Perwakilan Tiongkok menggunakan Mandarin yang sempurna sedang menanyakan tentang izin di Shandong, bukan Shanxi. Ini adalah perbedaan hukum yang fundamental." Seluruh ruangan terdiam. Perwakilan Tiongkok terkejut dan segera membalasnya dengan senyum lega. Arif tidak berhenti. Ia menoleh ke arah layar perwakilan Jerman. Menggunakan bahasa Jerman yang fasih, "Tuan Emler, kekhawatiran Anda tentang supply chain sudah kami atasi. Data server sudah direboot dan diamankan." Djoko, serta semua orang di ruangan itu, tercengang. Sebelum mereka bisa mencerna, perwakilan Prancis mengajukan pertanyaan. Arif segera merespons. Menggunakan bahasa Prancis yang elegan, "Madame Dubois, ya, perjanjian kami mencakup klausul tentang force majeure." Arif menutup aksinya dengan kalimat hormat kepada perwakilan Jepang dan mengakhiri penjelasannya dalam bahasa Inggris yang lancar. Total 5 bahasa asing, diucapkan sempurna oleh seorang staf entry level yang katanya hanya ahli coding. Berkat intervensi Arif, negosiasi yang hampir hancur itu berhasil diselamatkan. Kontrak triliunan rupiah aman. Djoko terpukul. Arif tetap merunduk. Djoko menatap Arif dengan pandangan tak percaya. Matanya menunjukkan campuran syok, kebanggaan yang terlarang, dan kebingungan. Kejeniusan ini kejeniusan yang menguasai 5 bahasa dan coding tingkat tinggi hanya mungkin dimiliki oleh putra kandungnya. "Arif, sejak kapan kau menguasai bahasa-bahasa ini?" tanya Djoko, suaranya tercekat. Arif tersenyum kecil, merapikan dasinya, dan menjawab dengan kerendahan hati yang menusuk. "Sejak lama, Pak Jaka. Ibu saya dulu sering mencari buku-buku bekas, dan saya suka mempelajarinya di kafe sambil menjaga wajan gorengan. Saya tidak pernah menganggapnya penting." Lalu, tanpa menunggu pujian, Arif membungkuk hormat, mengambil nampan kopi kosong, dan keluar dari ruangan. Kerendahan hati Arif benar-benar menjadi tamparan keras bagi kesombongan Djoko si Crazy Rich. "Aku, yang hanya bisa mendengar kabar ini dari siaran berita, tahu bahwa putraku sedang menunjukkan pada ayahnya bahwa nilai sejati tidak terletak pada gelar, jabatan, atau uang, melainkan pada kemampuan yang disembunyikan dalam kerendahan hati." Panggilan dari Cheo setelah insiden di ruang rapat yang menyelamatkan kontrak triliunan. Suasana kerja di Global Megah Corp berubah. Arif, si staf entry level, kini menjadi buah bibir. Semua orang memujinya, kecuali Kevin, manajer yang iri. Djoko Jakawiguna tidak membuang waktu. Ia memanggil Arif secara pribadi ke ruangannya yang mewah, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Meja kerja Djoko terbuat dari marmer hitam yang mengkilap.
Kontras dengan meja kayu sederhana di kafe gorengan Mama Risa. "Duduklah, Arif," ujar Joko, suaranya kini sedikit lebih lembut. Mencoba terdengar kebapakan. Arif duduk tegak, tenang, tanpa terintimidasi oleh kemewahan di sekitarnya. "Terima kasih, Pak Jaka." Joko menatapnya lekat-lekat, berusaha menemukan jejak masa lalu. Jejak wajah Risa. Ia yakin, anak ini adalah darah dagingnya. Hasil dari benih yang ia tinggalkan 2 dekade lalu. "Joko menguji nilai Arif, kata Joko. Suaranya tegas, Global Megah Corp tidak bisa membiarkan bakat sehebat dirimu hanya menjadi staf. Kemampuan coding dan penguasaan 5 bahasamu adalah aset yang tak ternilai. Kau harus berada di posisi yang tepat." Joko kemudian menggeser sebuah amplop tebal melintasi meja marmer. "Aku menawarkanmu posisi baru, Kepala Divisi IT Internasional. Gaji 5 kali lipat dari gajimu sekarang. Tunjangan tak terbatas. Mobil dinas mewah. Ini adalah kesempatan yang kau dapatkan karena kemampuanmu. Ambil ini, dan kau akan menjadi orang kaya dalam semalam." Tawaran itu adalah ujian Joko. Apakah Arif, seperti dirinya dulu, akan memilih kekayaan dan melupakan asal-usulnya? Penolakan yang menghantam kesombongan Arif memandang amplop itu sejenak, lalu mengangkat pandangannya, menatap Joko tanpa gentar. "Terima kasih banyak, Pak Jaka," kata Arif, suaranya masih rendah dan sopan. Kemudian, ia mendorong amplop itu kembali ke hadapan Joko. "Maaf, saya harus menolak tawaran ini." Joko terperanjat. "Apa? Kau menolak posisi seprestisius ini? Kenapa?" Arif tersenyum kecil, senyum yang mengingatkanku pada dirinya saat masih kecil, saat dia menolak mainan mahal demi buku bekas. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Tapi saat ini, saya masih banyak belajar. Ibu saya selalu mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, kita harus melalui proses dari nol. Saya merasa lebih nyaman di posisi ini. Saya ingin memulai dari bawah, mendapatkan ilmu dari dasar, bukan loncatan cepat. Saya ingin membuktikan, saya bisa sukses dengan usaha sendiri, bukan karena belas kasihan." Penolakan Arif adalah tamparan telak bagi ego Joko. Ia si crazy rich yang mengira segalanya bisa dibeli dengan uang. Baru saja ditolak oleh putranya sendiri, yang memilih kerendahan hati di atas kemewahan. Jokos monolog, dia menolak kekuasaan dan uang. Anak ini, dia benar-benar berbeda. Dia punya nilai yang tak pernah kubayangkan. Dan nilai itu, adalah warisan dari Risa, si pemilik kafe gorengan. Dilema Risa semakin dalam ketika Arif menceritakan penolakan itu padaku lewat telepon. Ia terdengar bangga. "Aku tidak ingin jadi seperti crazy rich lainnya, Bu. Aku ingin seperti ibu, kerja keras dari nol." Air mataku menetes. Aku bangga, tapi juga takut. Joko kini tahu betapa berharganya Arif, tapi ia juga tahu bahwa kerendahan hati Arif membuatnya sulit untuk dikendalikan. Aku tahu ia akan mencari cara lain untuk memaksaku diam, atau lebih buruk, menghancurkan karier Arif agar ia mau tunduk. Pilihan menjadi semakin mendesak, mengorbankan keadilan dan harga diriku demi masa depan profesional anakku. Atau mengungkapkan kebenaran yang mungkin akan mengundang amarah crazy rich ini. Balas dendam sang manajer iri. Penolakan promosi oleh Arif menimbulkan kehebohan kecil di Global Megah Corp. Namun, hal ini juga menyulut api dendam dari Kevin, si manajer ambisius yang selalu iri dengan kecerdasan Arif. Kevin, yang diam-diam mendapat dukungan dari Joko untuk menguji Arif, kini merasa posisinya terancam. Kevin mulai menyebarkan rumor bahwa Arif adalah mata-mata yang sengaja menolak promosi untuk mendapatkan informasi dari dalam perusahaan. Ia bahkan memalsukan dokumen kecil yang mengindikasikan Arif mengakses data rahasia setelah jam kerja, sebuah tuduhan keji yang mengarah pada pelanggaran etika dan potensi pemecatan. Arif, dengan kerendahan hatinya, mencoba menjelaskan. Tetapi Kevin sudah menyusun jebakan yang rapi. Tuduhan itu segera sampai ke meja Joko Jakawiguna. Panggilan tengah malam yang mengerikan malam itu, saat aku sedang menutup kafe gorengan Mama Risa, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, Risa," suara Joko di seberang sana, kali ini tanpa keangkuhan, namun dipenuhi ancaman dingin. "Kau lihat, anakmu kini terancam diberhentikan karena tuduhan pencurian data." Aku merasakan detak jantungku seolah berhenti. "Apa maksudmu, Joko?" "Arif tidak mungkin melakukan itu. Dia jenius, Risa, tapi dia juga naif. Atau,
Dia memang sedang kuberi pelajaran karena menolak tawaranku. Aku bisa menutup mata, Risa. Aku bisa membereskan semua tuduhan palsu ini dalam semalam. Tapi ada syaratnya. Syarat yang ku ketahui tanpa perlu ia ucapkan. Jika kau tidak segera kembali ke kampung dan diam tentang masa lalu kita, karier Arif akan hancur. Aku akan pastikan ia tak mendapat pekerjaan lagi di kota ini, di bidang IT. Bayangkan, Risa, anak jeniusmu, lulusan terbaik, menjadi pengangguran karena ulah ibunya. Aku akan paksa dia menjadi seperti tukang ojek di pinggir jalan. Kata-kata itu menghantamku. Joko tahu kelemahanku, masa depan Arif. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menukar keadilan dengan karier anakku. Dukungan sang tukang ojek aku terduduk lemas di bangku kafe. Aku menangis dalam diam, merasa tak berdaya menghadapi kekuatan Crazy Rich ini. Tiba-tiba, Bagas masuk. Bagas, si tukang ojek online langganan yang sering mampir membeli kopi dan gorengan. Ia melihatku menangis. "Bu Risa, ada apa?" tanyanya lembut, meletakkan helmnya di meja bar. Aku tidak bisa menahan diri. Aku menceritakan semua ketakutanku, tanpa menyebut nama Joko. Aku hanya bercerita tentang seorang pria kaya yang mengancam karier anakku. Bagas mendengarkan dengan sabar. "Bu Risa, saya memang cuma tukang ojek. Tapi di jalanan ini, saya belajar satu hal, orang kaya mungkin punya uang, tapi mereka takut sama kebenaran. Kalau Mas Arif memang tidak salah, Ibu harus berjuang. Ibu sudah berjuang 20 tahun. Jangan biarkan ketakutan akan status tukang ojek mengalahkan harga diri Ibu." Kata-kata sederhana Bagas mengandung ketulusan dan keberanian yang hilang dari Joko. Aku melihatnya. Aku harus memilih kebenaran. Keputusan berat Risa. Aku berdiri tegak. Aku melihat kafe gorengan Mama Risa yang sunyi. Aku teringat pada kerja keras Arif. Aku teringat pada ancaman Joko. Aku memutuskan, aku akan menyelamatkan anakku dengan cara yang paling dramatis. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan kebohongan 20 tahun ini merampas kebahagiaan Arif. Aku akan pergi ke tempat Joko berada. Aku akan hadir di acara terbesarnya. Aku akan mengungkap semuanya. Jika Joko ingin mengancam Arif dengan menjadikannya tukang ojek, aku akan tunjukkan pada dunia bahwa kerendahan hati putraku lebih mulia dari seluruh kekayaan yang ia miliki. Aku menelepon Arif. "Nak, bersiaplah. Ada acara besar perusahaan besok, kan? Ibu akan datang." Malam kebesaran Global Megah Corp malam itu, Aula Grand Ballroom Jakarta dipenuhi gemerlap lampu kristal. Inilah acara perayaan ulang tahun Global Megah Corp yang ke-20. Ironis, tepat 20 tahun sejak Joko meninggalkanku. Tamu-tamu penting, media, dan ratusan karyawan elit berkumpul. Aku tiba di sana. Aku tidak datang sendiri. Aku ditemani oleh Bagas, si tukang ojek online. Bagas, dengan jaket hijaunya yang bersih dan rapi, memberiku semangat di pintu masuk. Ia adalah simbol kesederhanaan dan ketulusan, tepat di tengah-tengah lautan kemewahan dan kepalsuan. Aku mengenakan gaun sederhana namun berkelas, yang kubeli dari tabungan kafe. Aku tahu, penampilanku tidak akan mengalahkan siapapun, tapi kebenaran yang kubawa jauh lebih mahal dari berlian. Joko Jakawiguna tampak gagah di podium. Ia berpidato dengan bangga, menceritakan kisah suksesnya membangun Global Megah Corp dari nol. Tanpa bantuan siapapun, saya berterima kasih pada kerja keras dan dedikasi saya, katanya. Suaranya dipenuhi arogansi yang dulu ku kenal. Dan saya bangga, perusahaan ini adalah hasil perjuangan seorang diri. Seorang Crazy Rich yang bermula dari nol. Di barisan depan, aku melihat Arif. Ia tampak lelah, tertekan dengan tuduhan yang dilayangkan Kevin. Joko menatap Arif sekilas, seolah memberinya isyarat, "Tunduklah, atau kau hancur." Pukulan keadilan di tengah tepuk tangan saat Joko mengakhiri pidatonya dan para tamu mulai bertepuk tangan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku berjalan cepat menuju panggung, melewati barisan VIP yang terkejut. Langkahku tegas, meskipun lututku gemetar. Seorang security berusaha menahanku, tetapi aku menepis tangannya. Aku berdiri tepat di samping Joko yang terkejut setengah mati. Wajahnya yang semula angkuh, kini pucat pasi. "Joko!" Teriakanku bergema, memecah tepuk tangan riuh. Seluruh ruangan mendadak hening. Ratusan mata tertuju padaku, pada penjual gorengan dari kota kecil, yang berani menginterupsi pidato Crazy Rich Jakarta. "Joko!" Aku mengulanginya, kali ini lebih lantang.
Kau bicara tentang kerja keras dari nol? Kau bicara tentang dedikasi seorang diri. Aku menghadap kerumunan. Saya adalah Risa. Saya adalah istri sahnya. Dan kebohongan 20 tahunnya harus berakhir malam ini. Joko berusaha merebut mikrofon dariku. Pengawal, usir wanita ini. Dia gila. Saya tidak gila. Aku memegang mikrofon erat-erat. Kau menghancurkan kafe sederhanaku dengan ancaman. Tapi kau lupa, kafe itu adalah saksi perjuangan 20 tahun. Aku yang menjaga anakmu. Aku yang berjuang tanpa uangmu. Dan kau melupakan darah dagingmu sendiri. Arif, dan air mata pengkhianatan aku menunjuk ke arah Arif, yang berdiri di barisan depan, matanya membesar karena terkejut. Ia menatapku, lalu menatap Joko. Ekspresinya penuh pertanyaan dan rasa sakit. Lihat, dia adalah Arif, putra tunggalmu. Dia adalah jenius coding dan penguasa 5 bahasa yang kau acuhkan. Dia adalah anak yang kau biarkan terancam dipecat oleh bawahanmu, demi menekan ibunya agar diam. Aku terengah, air mata mulai membasahi pipiku. Suasana menjadi ricuh. Media mulai memotret. Skandal ini, perpaduan tukang gorengan melawan Crazy Rich, langsung menjadi berita utama. Namun, yang paling menghancurkanku bukanlah keributan itu, melainkan reaksi Arif. Ia berjalan mendekat. Arif tidak marah pada Joko. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh kepedihan dan kekecewaan. Kenapa ibu menyembunyikan ini? Suara Arif bergetar, lebih menyakitkan dari teriakan marah. Kenapa ibu membiarkan aku dibodohi? Kenapa ibu membiarkan aku dibohongi selama ini? Air mata Arif menetes. Pukulan emosional terberat bagiku. Pengkhianatan Joko terasa menyakitkan, tapi kekecewaan Arif menghancurkan hatiku. Joko terdiam, membisu di atas panggung, kalah bukan karena hartanya direbut, tapi karena rasa sakit yang ia sebabkan pada anaknya sendiri. Pembelaan Arif yang menghancurkan ego di tengah kericuhan. Arif melangkah maju, menghapus air matanya. Ia berdiri di antara aku dan Joko, di hadapan ratusan pasang mata yang menanti drama. Arif mengabaikan Joko sejenak, tatapannya beralih padaku. Ibu, aku kecewa karena ibu berbohong. Tapi aku tidak datang ke sini untuk marah. Aku datang untuk ibu. Kemudian, Arif berbalik menghadap ayahnya, Joko si Jakawiguna, sang Crazy Rich yang kini terlihat rapuh. Saya tidak butuh promosi Anda, Pak Jaka, atau status ayah saya yang Crazy Rich, kata Arif. Suaranya kini tenang, namun memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Saya bekerja di sini karena saya suka coding. Saya suka belajar dari bawah. Saya tidak pernah mencari Anda. Saya hanya mencari pekerjaan. Joko mendengarkan. Matanya berlinang penyesalan. Saya tahu tentang tuduhan palsu itu, lanjut Arif. Saya bisa membuktikannya dalam 5 menit, tapi saya memilih diam. Karena ibu saya mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, kita harus bisa menahan diri. Saya tidak akan menggunakan kejeniusan saya untuk membalas dendam atau pamer. Arif kemudian menghadap ratusan tamu dan media yang terkejut. Ya, saya ahli coding. Saya menguasai 5 bahasa, akunya, memecah keheningan. Tapi itu semua tidak ada artinya, jika saya tidak bisa membuat ibu saya bangga dan bahagia. Saya tidak malu menjadi anak dari penjual kafe gorengan. Saya tidak malu jika saya harus menjadi tukang ojek di pinggir jalan. Arif menunjuk Bagas, si tukang ojek yang berdiri di pinggir ruangan. Mengangguk memberi hormat. Justru, kerendahan hati ini, semangat kerja keras, dan kejujuran, adalah warisan terbaik yang ibu berikan padaku. Pengakuan Arif yang jenius, yang memilih kerendahan hati di atas kekuasaan dan kekayaan ayahnya, meledakkan emosi seluruh ruangan. Wartawan berbondong-bondong mencatat setiap kata. Cerita tukang ojek melawan Crazy Rich dengan tokoh anak jenius yang rendah hati, seketika menjadi viral di seluruh media sosial. Joko tidak bisa berkata-kata. Air matanya menetes bukan karena malu, melainkan karena ia menyadari betapa berharga dan mulia putra yang ia tinggalkan 20 tahun lalu. Ia telah menukar berlian putranya dengan timbunan emas yang tidak bernilai. Konflik hati dan kejatuhan ego aku maju ke depan, mendekati Arif. Aku memeluknya erat-erat, air mata syukur bercampur penyesalan. Maafkan ibu, nak, maafkan kebohongan ini. Aku sudah memaafkan ibu, bisik Arif. Tapi ayah, dia harus membayar waktu yang hilang. Joko, yang kini menjadi pusat perhatian skandal yang memalukan, menunduk.
Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga kehilangan nilai kemanusiaan. Klimaks telah tercapai, kebenaran telah terungkap, dan Arif telah membuktikan bahwa kerendahan hati adalah mahkota sejati. Malam itu, Crazy Rich Jakarta jatuh, bukan karena kebangkrutan, melainkan karena penyesalan hati. Begitu keributan di panggung mereda, Djoko Jakawiguna menghilang. Ia tidak memberikan pernyataan, tidak ada permintaan maaf. Keesokan harinya, Djoko mengumumkan pengunduran dirinya dari CEO melalui email singkat, lalu menghilang sepenuhnya dari hadapan publik. Tidak ada yang tahu ia kemana. Kekosongan kekuasaan ini menimbulkan kekacauan di Global Megah Corp. Arif sangat terpukul. Ia tidak marah pada ayahnya yang kaya, ia marah pada ayahnya yang pengecut dan lari dari tanggung jawab. Ancaman hukum pada Cafe Risa saat Global Megah Corp disibukkan dengan masalah internal. Ancaman lain muncul dari pihak yang tak terduga, Dewan Komisaris. Mereka menuduh Djoko melakukan penggelapan dana dan menggunakan posisinya untuk menekan karyawan Arif. Yang lebih buruk, mereka mengirimkan surat peringatan hukum kepada Risa. Kafe gorengan Mama Risa dituduh berdiri di atas lahan sengketa dan harus segera dibongkar. Ternyata, Djoko untuk menekan Risa di awal pernah mencoba membeli lahan di sekitar Cafe Risa. Dan Dewan Komisaris menggunakan dokumen transaksi gelap itu untuk menekan Risa. Mereka ingin Risa bersaksi melawan Djoko. Dilema baru, menjual kebenaran demi kafe. Aku panik. Kafe ini adalah rumah kami. Tanpa kafe ini, kami tak punya apa-apa. Pengacara Dewan Komisaris memberiku tawaran, bersaksi bahwa Djoko mengancam dan memanipulasi Anda. Maka kami akan mencabut gugatan lahan kafe Anda. Aku kembali menghadapi dilema baru yang lebih berat. Menjual kebenaran meski sebagian benar demi menyelamatkan kafe. Atau mempertahankan integritas dan kehilangan satu-satunya sumber penghidupan kami. Arif menatapku, matanya memancarkan ketakutan. Bu, aku tidak peduli dengan uang ayah, tapi kafe ini adalah segalanya. Aku harus memilih antara menyelamatkan harta benda yang susah payah kudirikan, atau menyelamatkan sisa-sisa harga diri suamiku yang menghilang. Episode 10 revisi. Kolaborasi ajaib dan tukang ojek via Lawyer alasan perubahan, memperkuat peran Arif dan Bagas sebagai pahlawan. Bukan sekadar penonton. Sudut pandang, aku Risa aku harus memilih antara menyelamatkan harta benda yang susah payah kudirikan, atau menyelamatkan sisa-sisa harga diri suamiku yang menghilang. Arif bertindak, kode di balik ancaman Arif menolak menyerah. Ia tahu ancaman Dewan Komisaris adalah taktik kotor. Menggunakan keahlian codingnya, Arif mulai menyelidiki transaksi lahan kafe dari sistem server Global Megah Corp yang kini punya celah karena Djoko menghilang. Dengan cerdik dan etis, ia menemukan bahwa dokumen sengketa lahan itu adalah template yang pernah diunduh oleh Kevin, si manajer iri. Bukan Djoko. Tuduhan itu adalah rekayasa Kevin dan Dewan Komisaris yang ingin menjatuhkan Djoko dan mengambil alih kekuasaan. Peran Bagas, intelijen jalanan untuk membuktikan bahwa dokumen itu rekayasa Kevin. Kami butuh bukti fisik. Aku meminta bantuan Bagas, si tukang ojek. Bagas, dengan jaringannya di jalanan, berhasil menemukan orang yang disuruh Kevin untuk memalsukan dokumen itu. Pertarungan hukum diubah menjadi pertarungan kecerdasan. Arif menggunakan coding untuk membongkar rekayasa digital. Dan Bagas menggunakan kecerdasan jalanan untuk mendapatkan kesaksian fisik. Momen dramatis. Keadilan di kafe. Pengacara Dewan Komisaris datang ke kafe Mama Risa untuk memaksa aku menandatangani kesepakatan bersaksi. Tepat saat pena hampir menyentuh kertas, Arif muncul. Jangan tanda tangan, Bu, teriak Arif. Dokumen mereka palsu. Kevin yang merekayasanya. Bagas masuk, membawa seorang saksi kunci yang siap bersaksi tentang rekayasa Kevin. Aku tidak perlu menjual kebenaran, karena anakku dan tukang ojek telah menyelamatkan kafeku. Dewan Komisaris mundur teratur. Konflik terselesaikan, tetapi misteri Djoko masih tersisa. Di mana Djoko? Dan mengapa dia menghilang alih-alih meminta maaf? Setelah kafe gorengan Mama Risa aman berkat kecerdasan Arif dan bantuan Bagas. Fokusku kembali pada Djoko. Aku tahu, kaburnya Djoko setelah skandal itu adalah tindakan pengecut. Tetapi entah mengapa, hati kecilku mengatakan ada hal lain. Arif, yang kini memiliki saham minoritas dan dihormati di Global Megah Corp, juga mulai menyelidiki
Ia menggunakan keahlian coding tingkat tingginya untuk melacak jejak digital ayahnya. Kami menemukan bahwa Joko tidak melarikan diri ke luar negeri untuk menikmati kekayaannya. Sebaliknya, ia menyumbangkan sebagian besar hartanya ke yayasan sosial atas nama samaran. Ia hanya pergi membawa sejumlah kecil uang tunai dan menghapus semua jejak digitalnya. Arif akhirnya menemukan petunjuk terakhir, sebuah surat digital yang terenkripsi. Tersimpan jauh di dalam server perusahaan. Hanya Arif yang bisa memecahkannya. Surat pahit dari masa lalu saat surat itu terbuka, isinya menghancurkan. Bukan surat permintaan maaf. Itu adalah surat yang ditulis Joko 2 hari sebelum ia menghilang. Isi surat Joko, "Risa, Arif, aku tahu, kata-kata takkan cukup. Aku menghilang karena aku tidak tahan melihat kalian. Kalian berdua adalah cerminan kebaikan dan kerendahan hati yang telah kubuang 20 tahun lalu. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Aku tidak pantas menjadi suami dan ayah lagi. Aku telah memilih jalanku. Aku memilih untuk membayar dosaku dengan cara yang berbeda, jauh dari kalian. Aku tidak ingin lagi menjadi crazy rich yang egois. Kuharap kalian bahagia tanpa bayanganku." Air mataku menetes membaca surat itu. Joko tidak lari dari hukum, dia lari dari rasa bersalah yang mematikan. Pilihan hati dan kemandirian. Beberapa minggu kemudian, Joko mencoba menghubungiku melalui perantara. Ia menawarkan untuk membiayai kafe gorengan Mama Risa agar menjadi franchise besar. Sebagai upaya terakhir menebus kesalahan, aku menatap kafe sederhanaku. Tempatku membangun hidup dan mendidik Arif. Aku menatap Bagas, yang kini menjadi mitra pengantar pesananku yang paling terpercaya. Aku menelepon perantara itu. Aku menolak tawaran franchise dari Joko. "Tolong sampaikan pada Joko," kataku dengan suara mantap, "bahwa aku memilih untuk tetap berjuang dengan kafe sederhana ini. Kemandirian dan kerendahan hati yang kutanamkan pada Arif adalah hal paling berharga. Aku tidak membutuhkan uangnya untuk menjadi sukses. Biarkan dia menjalani penebusan dosanya sendiri. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak didapat dari kemewahan, melainkan dari kemandirian dan kesederhanaan. Aku memilih nilai-nilai tukang ojek yang tulus, daripada kemewahan crazy rich yang rapuh. Aku harus memaafkan Joko, bukan karena ia kembali, tapi agar hatiku sendiri bisa damai." Setahun berlalu. Kafe gorengan Mama Risa semakin sukses, dikenal sebagai tempat yang didirikan oleh seorang ibu pejuang. Aku memberikan Bagas, si tukang ojek, modal penuh untuk mengembangkan bisnis kurirnya, dan ia kini sukses menjadi manajer logistik sederhana. Kebaikan telah berbuah. Di Global Megah Corp, keadilan juga ditegakkan. Arif kini menjadi salah satu programmer paling dihormati. Ia memimpin tim coding, sambil sesekali menggunakan haknya sebagai pemegang saham minoritas untuk memastikan perusahaan tetap beretika dan transparan. Tuduhan palsu Kevin dan upaya Dewan Komisaris untuk menjatuhkan perusahaan telah gagal total. Joko, setelah menghilang selama berbulan-bulan, ia akhirnya muncul. Ia tidak kembali ke kantor. Ia memilih menjadi relawan di sebuah yayasan nirlaba di pinggiran kota, menggunakan keahliannya untuk membangun sistem digital bagi pendidikan anak-anak kurang mampu. Ia menjalani penebusan dosanya dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai selesai. Cerita hari ini semoga bisa memberikan sedikit inspirasi dan kebahagiaan untuk perjalanan hidup Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, mohon berikan like-nya ya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru kami. Untuk sahabat-sahabat yang sudah menekan tombol subscribe, kami doakan semoga segala urusan dan rezeki Anda dilancarkan, diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Semoga setiap kebaikan yang Anda lakukan dibalas dengan berlipat ganda. Amin.